Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Kali ini saya akan membahas tentang materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks editorial dapat dipahami sebagai artikel yang mewakili opini atau sikap media terhadap sebuah isu untuk merefleksi sikap mayoritas dari dewan redaksi. Penulis editorial mencoba membangun argumen dan mengajak pembaca untuk berpikir tentang opini yang sudah dibuat. Seperti halnya artikel lain, teks editorial mempunyai struktur sebagai berikut. Pertama, pengantar. Bagian pengantar diawali dengan penjelasan isu kontroversi yang dipaparkan dalam bentuk lead, mencakup pertanyaan 5W tambah 1H. Pada bagian ini pula, kamu bisa menarik beberapa fakta yang relevan. Kedua, penjelasan objektif. Pada bagian ini, kamu dapat menggunakan beragam fakta untuk menyatakan opini secara objektif. Ketiga, sudut pandang akurat. Kamu dapat menuliskan pendapat atau sanggahan jika tidak setuju dengan pemaparan yang ada dalam teks editorial tersebut. Selain itu, kamu juga dapat menarik fakta atau kutipan orang lain yang mendukung pendapat kamu. 4. Opini langsung menyanggah. Pada tahap ini, kamu dapat memberikan alasan atau analogi untuk menyanggah secara langsung penjelasan yang ada dalam teks editorial tersebut. Kelima, opini profesional. Pada bagian ini, kamu memberikan pendapat yang diakhiri dengan pertanyaan retoris atau menggunakan kutipan yang dipercaya terkait dengan persoalan yang dijabarkan dalam teks editorial tersebut. Keenam, solusi alternatif. Pada tahap ini, kamu dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap persoalan yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Ketujuh, simpulan yang padat dan ringkas. Simpulan merupakan pernyataan akhir penulis yang di dalamnya terdapat inti persoalan, pendapat, dan solusi. Kaidah teks editorial adalah sebagai berikut. Pertama, teks editorial adalah sikap sebuah lembaga, bukan sikap pribadi. Oleh sebab itu, kamu perlu memahami secara benar karakter, visi, dan misi media yang bersangkutan. Kedua, teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Dalam pemaparannya, kamu sebaiknya menghindari sikap menggurui dan menganggap pembaca tidak memahami isu yang bergulir. Ketiga, topik, arah, dan permasalahan teks editorial yang akan diangkat harus dimusyawarahkan dengan tim redaktur. Keempat, teks editorial harus menyajikan pendapat atau pemaparan tentang berita yang sedang terkini. Kelima,
Gunakan kalimat yang efektif dalam penulisan teks editorial. Keenam, pada hakikatnya, teks editorial merupakan sebuah analisis singkat. Oleh karena itu, diperlukan penggarapan yang serius berupa argumentasi yang solid dan valid. Hal ini dapat kamu peroleh melalui referensi yang ada atau melalui kepustakaan yang lengkap dan representatif. Ketujuh, halaman yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, hindari penulisan latar belakang permasalahan secara berlebihan. Kedelapan, menguasai permasalahan secara pasti ketika menulis teks editorial. Kesembilan, pemaparan teks editorial harus berpijak pada kebenaran. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.